Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sahabat Android TV Bengkulu bersama kami di channel Android TV Bengkulu. Saya berharap semoga sahabat semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada kali ini kami akan menyampaikan tips dan informasi kesehatan kepada sahabat semuanya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa untuk membagikan pesan ini atau tips ini kepada teman-teman kita yang lainnya agar lebih dikenal dan lebih bermanfaat juga bagi orang lain. Lalu kemudian sahabat semuanya, tolong dukung Android TV Bengkulu. Caranya hanya klik tombol subscribe dan loncengnya. Lalu bila menyukai video ini, tolong diklik tombol like. Terima kasih. Sahabat semuanya, sering kita dengarkan di masyarakat salah satu penyebab penyakit stroke, yaitu jatuh di kamar mandi ketika seseorang itu sedang mandi. Tentunya hal tersebut ada penyebabnya, karena dari saudara-saudara kita banyak belum tahu mengenai cara mengatasinya dan apa saja yang menyebabkannya. Oleh karena itu, Android TV akan menyampaikan tips dari beberapa sumber yang kami dapatkan, baik dari dalam negeri ataupun dari luar negeri. Untuk kali ini, salah satu pakar kesehatan dari salah satu universitas di menyampaikan tentang tips dan bagaimana penyebab dari kejadian yang kita sebutkan tadi, yaitu mandi, kemudian jatuh di kamar mandi, lalu stroke. Sahabat semuanya, kenapa banyak orang jatuh di kamar mandi, lalu kemudian stroke? Kenapa tidak jatuh di tempat lain? Untuk sekedar renungan saja, kita selalu mendengar dan mengetahui bahwa banyak sekali orang yang jatuh di kamar mandi lalu kemudian stroke. Nah, salah satu penceramah, seorang profesor dari menyampaikan atau yang menjadi referensi dari informasi atau tips yang akan kita sampaikan pada kali ini. Yang pertama, sahabat semuanya, apabila mandi di kamar mandi, itu jangan basahkan kepala terlebih dahulu. Jadi tidak boleh mandi ambil air segayung kemudian langsung basahkan kepala. Itu tidak boleh. Nah, apa penyebabnya? Ya, kenapa tidak boleh? Karena apabila kita membasahi kepala atau mendinginkan kepala, karena kalau kita basahkan maka kepala akan dingin. Lalu kemudian semua darah akan mengalir ke kepala, ke bagian kepala untuk memanaskannya. Nah, yang jadi masalah ketika darah mengalir, semua darah mengalir ke kepala dalam rangka untuk memanaskan kepala itu karena keadaannya dingin seketika karena disiram oleh air, langsung kita siram oleh air. Maka apabila ada pembuluh darah yang sempit, atau saluran darah yang mengalami penyempitan, yang mungkin kita tidak mengetahui bahwa bagian pembuluh darah kita di daerah kepala tersebut mengalami penyempitan, maka ketika darah mengalir dengan cepat untuk memanaskan kepala tersebut sehingga menyebabkan pembuluh darah pecah. Nah, itu kenapa tidak boleh membasuh atau membasahi kepala terlebih dahulu. Nah, hal ini tanpa kita sadari, teman-teman semuanya, baik diri kita sendiri, sahabat kita, keluarga kita, orang tua kita, ini kerap kali terjadi di kamar mandi. Kerap kali ini kita lakukan. Karena apa? Karena memang itu menjadi kebiasaan dan juga mungkin kita tidak mengetahui secara kesehatan atau secara teori-teori bahwa hal ini adalah perilaku yang salah. Nah, itu teman-teman yang perlu kita ketahui. Nah, kemudian kalau cara itu salah, lalu kemudian pasti ada cara yang benar. Nah, oleh karena itu saya akan menyampaikan lanjutan dari
tips bagaimana cara yang benar untuk mandi atau ketika kita mandi di kamar mandi. Yang pertama adalah ambil air dalam gayung, kemudian siramkan ke kedua telapak kaki terlebih dahulu. Kemudian dilanjutkan segayung di bagian betis kiri dan kanan, satu gayung. Kemudian lanjutkan satu gayung di bagian paha, ya, lutut, kemudian bagian paha atas, kiri dan kanan, satu gayung. Kemudian lanjutkan lagi ke atas lagi, satu gayung lagi di bagian perut, siramkan merata di bagian perut. Kemudian lanjutkan satu gayung lagi di bagian bahu kiri dan kanan, siramkan merata di bagian kiri dan kanan. Lalu ketika sudah selesai menyiram bagian bahu kiri dan kanan, kita berhentikan sekitar 5 sampai 10 detik, teman-teman. Jadi kita berhenti sejenak, lebih kurang 5 sampai 10 detik. Lakukan aktivitas lain seperti halnya mungkin membersihkan bagian tubuh kita yang lain dengan tidak melakukan aktivitas penyiraman. Nah, itu untuk mensiasati kita berhenti selama 5 sampai 10 detik tersebut. Nah, ketika kita sudah menyiram bagian tubuh mulai dari telapak kaki sampai ke bahu tadi, kita selama berhenti 5 sampai 10 detik tadi, kita rasakan itu seperti ada uap di atas ubun-ubun kita. Seakan ada perasaan uap panas, hangat gitu, mengalir keluar dari atas ubun-ubun kita. Nah, ketika sudah 5 sampai 10 detik kita istirahat atau berhenti dengan mensiasati dengan aktivitas lain, kemudian mandilah seperti biasa, langsung dari kepala dan ke seluruh tubuh seperti biasanya. Nah, hikmah yang kita dapatkan dari cara yang benar melakukan aktivitas mandi di kamar mandi tadi seperti apa, teman-teman? Nah, sama halnya teman-teman ketika kita mengisi sebuah gelas dengan air panas, lalu ketika kita mengisinya setengah air panas atau ya setengah sebagian air panas di gelas tersebut, lalu tiba-tiba kita masukkan air dingin, maka gelas tersebut akan pecah. Ya, gelas tersebut akan pecah, teman-teman. Atau paling tidak gelas tersebut retak. Nah, bila hal tersebut terjadi pada tubuh kita, apa yang retak? Nah, tubuh kita itu cenderung panas, teman-teman. Sementara air itu dingin. Maka yang terjadi bila kita langsung menyiramkan air langsung dari kepala, angin yang seharusnya keluar lalu terperangkap. Dan itulah yang menyebabkan pembuluh darah menjadi pecah. Ya, atau paling tidak ada masalah yang terjadi pada bagian pembuluh darah tersebut. Nah, bayangkan ketika hal ini seringkali kita lakukan. Oke, pertama sekali, 2 kali, 3 kali mungkin aman, ya, kita tidak mengalami apa-apa. Tetapi lambat laun kalau kita terlalu kebiasaan kita selalu salah, maka itulah yang dapat menyebabkan hal yang fatal pada tubuh kita. Nah, oleh karena itu kita seringkali mendengarkan atau mendapatkan kabar bahwa orang sering jatuh di kamar mandi dan langsung stroke. Minimal, teman-teman, sering juga kita mengalami, baik di diri kita, keluarga kita, atau bahkan teman-teman kita, bahwa usai mandi kita sering mengalami masuk angin. Nah, begitu. Kadang selesai mandi seharusnya kondisi badan kita fit, sehat, segar, tetapi ketika sudah selesai mandi justru merasa kurang enak badan, ya. Kalau berkembang di masyarakat katanya masuk angin. Masuk angin itu ditandai dengan tubuh yang meriang, yang kurang sehat, kemudian tidak menimbulkan efek segar pada tubuh kita, justru malah sebaliknya, justru malah terasa seperti tidak sehat, bahkan ada meriang-meriang dan demam. Atau juga kita sering mengalami migrain ketika selesai mandi dengan pola yang salah tadi. Migrain itu sakit kepala bagian sebelah, baik sebelah kiri atau sebelah kanan. Kita sering mengalami hal tersebut. Nah, itu yang kita alami ketika kita melakukan pola atau cara yang salah
ketika kita mandi. Nah, sekarang kita bandingkan nih teman-teman dengan saudara-saudara kita yang berada di daerah atau di pedesaan yang kampungnya misalkan ada sungai, di kampungnya ada sungai, lalu orang-orang di kampung itu terbiasa mandi di sungai. Sekarang pertanyaannya, pernahkah kita mendengarkan orang-orang kampung yang jatuh di kamar mandi lalu kemudian stroke? Kita nyaris tidak ada. Yang selalu kita dengarkan adalah orang-orang di perkotaan yang notabene adalah mandinya di kamar mandi. Nah, kenapa di kampung-kampung tidak terjadi demikian? Karena secara alami mereka melakukan pola yang sudah kita sampaikan tadi. Karena dipastikan orang ini akan masuk ke dalam sungai itu meskipun tidak langsung mandi, itu mereka biasanya membasuh bagian kaki terlebih dahulu, membersihkannya, kemudian mereka membersihkan, apalagi yang misalkan baru pulang dari kebun, ya mereka membersihkan bagian-bagian tubuh bawah terlebih dahulu, lalu kemudian baru mereka mandi. Nah, oleh karena itu, itulah sebenarnya cara yang benar menurut kesehatan, seperti juga yang dianjurkan oleh profesor dari salah satu universitas di dan mereka cenderung sehat dan tidak ada akibat yang seperti jatuh di kamar mandi ya, ataupun bahkan mungkin jatuh di sungai pada saat mandi tidak pernah terjadi. Nah, itu secara alami saja memang sudah menjadi aktivitas alami mereka lakukan, maka mereka sehat. Nah, itu yang memang benar mereka lakukan, meskipun secara teori barangkali saudara-saudara kita tersebut tidak mengetahui, tetapi sesungguhnya meskipun tidak mengetahui, maka pola itulah yang benar. Nah, kemudian jangan berpikiran bahwa pola ini hanya dilakukan oleh orang-orang yang lanjut usia saja, atau tidak boleh dilakukan oleh orang-orang yang dari umur sekian ke atas. Itu berlaku untuk semua umur. Jadi kita semua mulai dari umur yang ya masih anak-anak sekalipun, biasakan dengan pola mandi yang benar tadi. Jadi tidak ada ketentuan hanya diperuntukkan kepada orang-orang yang sudah lanjut usia saja. Dan juga ini justru sangat dianjurkan bagi saudara-saudara kita yang memang apalagi sudah lanjut usia, bahkan sudah memiliki penyakit seperti halnya diabetes, ya, kemudian darah tinggi, kolesterol, dan lain sebagainya. Maka pola mandi yang seperti ini wajib atau harus untuk dilakukan, mengingat dari faktor-faktor yang akan menimbulkan penyakit yang lebih berat lagi dialami. Oke teman-teman, itulah informasi kesehatan yang kami ulas bersama channel Android TV Bengkulu. Bila teman-teman menganggap informasi ini bermanfaat, silahkan share, bagikan kepada saudara-saudara kita yang lain, agar mereka mengetahui dan kita bersama-sama menebar kebaikan dan memberikan informasi yang bermanfaat. Jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan loncengnya agar mengetahui konten-konten yang akan kita sajikan berikutnya. Kemudian klik like dan memberikan komentar dan masukan-masukan kepada kami agar kami lebih memberikan informasi yang bermanfaat lagi di hadapan sahabat semuanya. Sampai ketemu pada informasi kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Android TV, Jos.